Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Mardiah dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sampling dan besaran sampel pada case control. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu populasi. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang memenuhi karakteristik yang ditentukan di mana penelitian akan digeneralisir. Sampel adalah kumpulan dari satuan unit elemen yang ingin kita ambil dari populasi studi di mana pengukuran dilakukan. Syarat populasi yang pertama itu meliputi seluruh unit sampel, yang kedua sampel tidak dihitung dua kali, yang ketiga batasnya jelas, yang keempat itu informasinya terbaru dan dapat dilacak di lapangan. Mengapa perlu dilakukan sampling? Karena ada populasi yang anggota individunya jumlahnya sangat besar. Kemudian adanya homogenitas dan menghemat biaya dan waktu, dan ada ketelitian atau ketepatan pengukuran. Prosedur pengambilan sampel yang pertama itu kita harus mengetahui tujuan penelitiannya apa. Kemudian yang kedua kita harus mengetahui populasi dari penelitian tersebut. Dan yang ketiga kita harus mengetahui besaran sampelnya berapa dan kita harus mengetahui cara memilih sampel. Yang ketiga, syarat ideal dari sampel. Yang pertama, dapat menghasilkan gambaran atau karakteristik dari target populasi tersebut. Yang kedua, dapat menentukan presisi atau ketepatan dari hasil penelitian. Yang ketiga, sampel itu harus sederhana. Dan yang keempat, dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya serendah mungkin. Ada macam-macam sampling. Yang pertama itu sampel yang dikehendaki merupakan bagian populasi target yang akan diteliti secara langsung. Yang kedua, sampel yang diteliti subjek yang benar-benar diteliti, bagian dari sampel yang dikehendaki setelah dikurangi sampel atau drop out. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung besaran sampel. Yang pertama itu kita harus mengetahui biaya waktu dan tenaga yang tersedia. Terus yang kedua, variasi dalam variabel. Dan yang ketiga adalah banyaknya variabel yang diamati. Yang keempat, presisi atau ketepatan yang dikehendaki. Dan yang kelima adalah rencana analisis. Hal yang perlu kita perhatikan dalam kasus kontrol. Yang pertama itu pengambilan sampel dimulai dengan identifikasi. Yang kedua, untuk memperoleh kasus perlu diperiksa N orang yang jumlahnya tergantung prevalensi kasus di populasi. Yang ketiga, definisi kasus sangat penting. Yang keempat, secara idealnya kontrol harus dari populasi yang sama. Dan yang kelima, tidak dapat digunakan untuk menghitung prevalensi. Beberapa cara penghitungan besar sampel pada penelitian kasus kontrol. Yang pertama itu penghitungan sampel estimasi ratio odds. Yang kedua penghitungan sampel uji hipotesis ratio odds. Dan yang ketiga penghitungan sampel kasus kontrol dengan K kontrol per kasus. Dan yang keempat penghitungan sampel kasus kontrol sepadan. Penggunaan perangkat lunak sampel 2.0. Pemasangan dan penggunaan perangkat lunak ini tergolong sederhana karena proses pemasangannya itu sangat simpel, di mana kita bisa copy paste folder sampel ke komputer dan tetapi sebaiknya di desktop sehingga mudah dicari. Untuk memulai menjalankan program perhitungan jumlah sampel, bukalah folder tersebut dan cari file SS size atau H seperti yang ditunjukkan pada gambar yang akan saya input di samping. Kemudian setelah di double klik maka program akan mulai dan muncul sebagai berikut. Tampilan ini menginformasikan bahwa perangkat lunak perhitungan besar sampel ini dibuat berdasarkan buku sampel size determination in whole studies oleh SK Lawanga dan S. Lems tahun 1997. Untuk memulai, klik OK, maka akan muncul menu sebagai berikut. Uji hipotesis untuk estimasi odds ratio atau OR untuk penelitian case control atau penelitian lain yang menggunakan OR sebagai ukuran asosiasi. Kemudian pilihlah menu 3.2 atau hipotesis test for an odds ratio. Kemudian pilih example, boleh nomor 1 atau nomor 2. Kemudian klik evaluate untuk melanjutkan sampai tampil rumus sebagai berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan perhitungan sampel uji hipotesis odds ratio pada aplikasi Sample Size Determination. Di sini kelompok kami mengambil contoh kasus dari jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Selatan yang berjudul Studi Kasus Kontrol Pengaruh Faktor Perilaku Layanan Kesehatan Ibu Hamil terhadap Kematian Ibu di 4 kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Selatan. Pada contoh kasus ini, kelompok kasus adalah ibu yang meninggal, sedangkan kelompok kontrol adalah ibu hamil yang selamat. Jumlah sampel dihitung berdasarkan rumus di bawah. Data OR determinan antara dan proporsi determinan antara tidak tersedia, sehingga digunakan asumsi OR sebesar 5,25.
Proporsi subjek terpajan pada kelompok kontrol atau P2 diasumsikan sebesar 50%, sehingga proporsi subjek terpajan pada kelompok kasus P1 sebesar 84%. Baiklah, kita langsung masuk ke aplikasi sample size determination-nya. Lalu, karena kita ingin menguji hipotesisnya, maka kita pilih 3.2 hipotesis test for an odds ratio-nya. Lalu kita klik estimate. Nah, di sini langsung terdapat format-formatnya. Kita tinggal memasuki angka-angkanya saja. Untuk alpha kita masukkan 5 dan untuk power of the test-nya kita masukkan 80. Lalu untuk OR 0-nya kita masukkan 1. Untuk P2 atau subjek terpajan kita masukkan 0,5. Untuk OR alfanya kita masukkan 5,25. Nah, langsung secara otomatis P1 dan nilai N-nya langsung keluar. Di sini kita mendapatkan nilai N sebesar 32, yang artinya kita membutuhkan sebanyak 32 kasus ibu hamil yang meninggal, dan kita membutuhkan 32 kontrol ibu hamil yang selamat. Terima kasih, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.